Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bini'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdik wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah tidak ada kebahagiaan yang diharapkan seorang mukmin di saat mengawali harinya senantiasa mereka bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan karunia ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti malakul maut mencabut nyawa kita dalam keadaan istiqamah insyaallah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin tadabbur satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Allah sebutkan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, tadabbur dari ayat ini, sesungguhnya untuk menggapai rahmat Allah itu bukan perkara yang gampang, ya, tetapi sesuatu yang perlu diikhtiarkan, ya. Bahkan kalau kita lihat ayat ini, untuk mengharapkan rahmat Allah tidak hanya cukup beriman kepada Allah, tetapi ada perintah hijrah, yang kedua ada perintah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak salah memahami hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa? Karena sebagian orang kadang salah dalam menyimpulkan ini hadis. Kata Nabi, la yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak akan masuk surga seseorang disebabkan karena amalnya, illa birahmatin minallah. Orang masuk surga itu bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah, ya. Ini kadang ada sebagian yang salah memahaminya, sehingga ketika melihat hadis ini sahih, maka ya berkomentar. Jadi nggak butuh amal, nggak butuh ibadah untuk masuk surga. Yang dibutuhkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemudian kita lihat ayat tadi, ikhwatul iman rahimakumullah, bagaimana seseorang mungkin akan mendapatkan rahmat Allah, kecuali kata Allah bukan hanya sekedar iman, tetapi mesti hijrah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan amalan hijrah, amalan jihad itu amalan yang sangat utama dari sekian banyak ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ibadah biasa-biasa saja, gitu. Ya. Nah, ini juga berlaku sebab akibat, ya. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, ya. Maka sebabnya itu harus maksimal, ya. Ya, harus ada upaya yang maksimal.
Makanya ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat, perintahnya apa? Bukan ibadah biasa-biasa saja, tetapi Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, wasari'u, cepat, nggak boleh tunda-tunda. Fafirru, bersegeralah kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi begitu perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin mendapatkan kebaikan akhirat. Jadi nggak nyantai, nggak santai. Itu. Karena hakikatnya hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita juga adalah untuk ibadah. Gitu. Ya. Ya. Beda dengan urusan dunia. Ya, kadang kalau urusan dunia kata para ulama ya berlaku sebab akibat juga gitu. Ya. Siapa yang ingin mendapatkan hasil yang banyak, maka ikhtiarnya juga harus maksimal. Nah, kenapa? Karena yang seperti ini hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pahalanya, kedudukan ya, kedudukan seorang hamba di hadapan Allah sangat tinggi. Ya. Maksimalnya ikhtiar, lalu kemudian setelah ikhtiar menggantungkan hati sepenuhnya kepada Allah. Maka kata para ulama itu hakikatnya makna tawakal. Jadi tawakal itu bukan berpangku tangan. Ya, ada dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat di masjid itu ada orang yang sedang khusyuk berdoa. Lalu kemudian Nabi mendekati, ternyata orang yang sedang khusyuk berdoa itu terlilit hutang. Ya. Tidak hanya cukup untuk berdoa, kata Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi memberikan perangkat agar kemudian dia bisa ikhtiar. Gitu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ya, wa'buduhu wa tawakkal alaihi, beribadahlah kalian kepada Allah, lalu setelah beribadah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tawakal ini kata para ulama, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, menggabungkan dua hal sekaligus. Yang pertama, maksimalnya dalam ikhtiar. Setelah kita maksimal dalam ikhtiar, maka kita memasrahkan hati kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah dulu, Pak. Ikhtiar dulu, baru minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tawakal. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, ini dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu kalau menyusun kitab sahihnya, ya, beliau senantiasa menukil nih hadis ini. Ya, bahkan ini dinukil dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Bukhari ketika mengisahkan tentang bagaimana orang yang bertawakal kepada Allah, Imam Bukhari menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu Nabi itu pernah bercerita, ikhwatul iman rahimakumullah, di hadapan para sahabatnya, persis seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menceritakan tentang orang soleh pada masa Bani Israel. Ya. Ya, walaupun para ulama ketika menceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat itu sebagian ada yang menolak. Ya, tetapi kalau ini diceritakan langsung oleh Rasulullah, bahkan Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya, maka kisah-kisah Israiliyat juga tidak semuanya jelek, bahkan bisa menjadi hujjah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah orang soleh pada masa Bani Israel. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang soleh ini satu saat ada hajat, ada kebutuhan. Maka orang soleh ini datang kepada teman dekatnya, kepada sahabatnya, ya, dan kemudian dia sampaikan keinginannya. Kata orang soleh ini, wahai sahabatku, wahai saudaraku, ya, aku
aku sedang ada hajat, sedang ada kebutuhan, kiranya engkau bisa memberikan kepadaku pinjaman uang. Berapa orang soleh ini meminjam uang? 1000 dinar. 1000 dinar, Pak. Ya, gede nggak Pak kira-kira 1000 dinar? Jadi kalau 1 dinar itu dikonversikan ke hitungan emas, itu 1 dinar 4,25 gram, ibu-ibu. Ya. Jadi sekarang Bu, ibu-ibu yang tahu harga emas berapa, Bu? Segram berapa? 900. Oke lah, kita bulatkan saja. Kalau 1 dinar itu satu dinar itu dibulatkan segram 900, 4 juta lah ya. Kita bulatkan 4 juta. Berarti kalau 1000 dinar berapa Bapak-bapak? 4M. Gede nggak 4M, Pak? Ada yang pernah megang uang 4M? Masya Allah ya. Ya cukup besar lah uang 4M. Jangankan sekarang, ikhwatul iman rahimakumullah, duit 1000 dinar dulu pun kehitungnya gede. Maka kata sahabatnya yang soleh juga, beliau mengatakan, karena engkau meminjam uang cukup besar, maka tolong hadirkan kepadaku 2 orang saksi. Jadi dalam masalah hutang piutang itu ya memang disunahkan begitu, dicatat, hadirkan saksi. Kalau ada penjamin, hadirkan penjaminnya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl syahidaini mir rijalikum. Jadi kata Allah, kalau kita sedang bermuamalah hutang piutang itu sunnahnya itu dicatat. Setelah itu hadirkan 2 orang saksi dari laki-laki. Kalau tidak ada 2 saksi laki-laki, hanya ada 1 saksi laki-laki boleh, tapi 2 orang perempuan yang mengenapkan. Gitu. Dan itu diatur. Ya, jadi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, sampai 1 ayat itu 1 halaman, itu ayat yang menjelaskan tentang hutang piutang. Lalu kata sahabat ini, wahai saudaraku, karena engkau meminjam uang yang begitu besar, maka tolong hadirkan kepadaku 2 orang saksi. Apa jawaban orang yang soleh ini? Wahai saudaraku, kafallah, cukuplah Allah yang akan memberikan kesaksian. Kalau kemudian mengatakan begitu, kira-kira salah nggak, Pak? Nggak juga, Pak ya? Ya, karena sebaik-baik yang memberikan kesaksian adalah Allah. Maka saudaranya mengatakan lagi, kalau engkau tidak bisa menghadirkan saksi, maka hadirkan kepadaku seorang penjamin. Maka si orang yang minjam uang ini mengatakan kembali, kafallah, cukuplah Allah yang memberikan penjamin. Salah nggak ngomong begitu? Nggak salah juga. Akhirnya orang yang memberikan pinjaman ini mengatakan, sodakta, memang kau benar, sebaik-baik saksi Allah, sebaik-baik penjamin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ikhwatul iman rahimakumullah, orang ini memberikan pinjaman sebesar 1000 dinar atau tadi sebesar 4M. Masya Allah, tanpa ada saksi, tanpa ada penjamin. Ya, tapi orang ini soleh, ya. Maka kesolehan seseorang itu salah satunya ditandai dengan muamalah, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar bagus ruku dan sujudnya, tetapi baik dalam muamalahnya. Maka Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan, sebaik-baik kalian itu adalah yang membayar hutangnya dengan tepat. Maka membayar hutang dengan tepat itu ya dikatakan oleh Nabi sebaik-baik manusia, gitu. Nah, akhirnya kemudian uang 1000 dinar itu dibawa. Dia mesti menyeberangi sungai, ya, untuk perjalanan jauh.
Akhirnya kemudian disepakati, ketika meminjam disepakati kapan uang ini dikembalikan, di mana dia bertemu, disepakati. Dibawa uang 1000 dinar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sampai tibalah waktu yang telah disepakati untuk orang ini mengembalikan uang 1000 dinar. Ya. Dan ternyata betul, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan janjinya, ikhwatul iman rahimakumullah, maka orang ini mau mengembalikan uang 1000 dinar. Ketika dia mau menyeberangi sungai, ya, mau menyeberangi sungai, dia menunggu sampan perahu lah, menunggu perahu, menunggu sampan datang. Berjam-jam dia menunggu sampan, menunggu perahu itu tak kunjung datang. Sementara dia sudah berjanji akan bertemu di pinggiran sungai dengan orang itu yang meminjamkan uang, dan dia akan mengembalikan uang 1000 dinar. Menunggu sampan, tak kunjung datang. Ya. Karena dia sudah berjanji, dia khawatir saudaranya itu menanti, nunggu lama. Kebayang Bapak Ibu, dulu kan belum ada HP. Kalau sekarang misalnya ada gangguan teknis kan bisa, aduh mohon maaf, ini kita sedang nunggu kendaraan nih, kan enak begitu. Dulu nggak ada gitu kan. Sementara kesepakatan itu di awal, kita bertemu di pinggiran sungai, lalu kemudian kita waktunya disepakati akan mengembalikan uang 1000 dinar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, karena orang ini yang mau mengembalikan tak kunjung mendapatkan sampan perahu, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, maka si orang soleh ini dia mendapati balok kayu, kemudian balok kayunya itu dilubangin, dilubang. Ini bukan dongeng, ini hadis Nabi Sahih Bukhari, gitu ya. Jadi kalau dongeng boleh nggak percaya, tapi kalau ini kisah Nabi disahihkan oleh Imam Bukhari, kita mesti yakin. Ya. Lalu kemudian si kayunya itu dilubangin Bapak Ibu sekalian. Ketika dilubangin, maka dia simpan uang 1000 dinar di kayu yang sudah dilubangin. Dan kemudian dia katakan kepada Allah, ya Rabb, ketika aku meminjam uang 1000 dinar ini, aku katakan kepada saudaraku, engkaulah sebaik-baik saksi, engkaulah sebaik-baik penjamin, maka ya Rabb saksikan, ya, dan berikanlah jaminan, sementara aku saat ini harus membayar utang 1000 dinar ini, aku simpan ini uang di kayu, ya Rabb, engkau sebaik-baik saksi, maka saksikan. Maka kemudian orang ini menyimpan balok kayu itu di sungai, kemudian dialirkan oleh air. Sampai begitu Pak? Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ya. Ternyata betul, si saudaranya yang meminjamkan uang 1000 dinar pun dari tadi menunggu, gitu. Dari tadi menunggu di pinggir sungai. Ya, ternyata kok nggak kunjung tiba begitu. Ditungguin terus hari itu, ya, sampai mau menjelang sore hari. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, sambil menunggu, lalu kemudian dia mendapati kayu. Dan kayu itu tadinya buat jadi bahan bakar, kayu bakar. Dia ambil kayu itu. Ketika diambil kayu itu, lalu kemudian dia mau membelah kayu, ternyata ketika mau membelah kayu didapati uang 1000 dinar, masya Allah. Maka kemudian saudaranya yang meminjamkan uang ini, inilah apa namanya uang yang sudah disepakati akan dikembalikan 1000 dinar ini. Ya, dia senang. Ternyata saudaranya tepat janji. Ini juga jadi pelajaran buat kita, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Hutang piutang itu dalam Islam boleh dalam Islam, ya. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa kita yang meminjam uang, meminjam utang, ya, meminjam uang dengan niat untuk mengembalikan, ini kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, siapa orang yang meminjam uang dengan niat untuk sekuat kemampuan untuk dikembalikan, maka Allah yang akan memampukannya.
Ya, ini juga salah satu bukti bagaimana dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala akhirnya kayu ini sampai. Dan bagi orang yang meminjamkan uang juga pahalanya besar, Pak. Ya, bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, meminjamkan uang itu disebut di dalam Al-Quran itu seperti hanya meminjamkan kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada orang masuk surga, lalu kemudian malaikat bertanya, wahai fulan, apa yang menyebabkan amalan engkau sehingga engkau bisa masuk surga? Amalan apa yang ada pada dirimu yang menyebabkan engkau masuk surga? Maka orang ini mengatakan, kayaknya nggak ada amalan-amalan istimewa, ibadahnya biasa, ruku sujudnya juga biasa. Ya. Lalu malaikat mengatakan lagi, wahai fulan, coba ingat-ingat, barangkali ada amalan istimewa yang ada pada sisimu ketika engkau masih hidup. Nah, akhirnya dia mengatakan, aku tidak punya amalan yang istimewa, hanya saja ketika aku di dunia, aku senantiasa memudahkan orang dalam meminjam. Hadis Muslim. Ya, maka kata Allah di dalam Al-Quran, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya, siapa orang yang memberikan kemudahan dalam meminjam, kemudian waktunya sudah habis, lalu kemudian diberikan kemudahan itu dalam ayat ini, dilonggarkan lagi waktunya. Ini bagi orang yang meminjam. Bagi orang yang meminjamkan, ya, maka itu pahalanya sama dengan sedekah dengan nilai pinjaman. Kalau dia memberikan tenggang waktu 1 hari, maka pahalanya sama dengan nilai sedekah itu. Kalau 2 hari dikali 2, terus begitu. Maka disebabkan karena orang senantiasa memberikan pinjaman, ini menjadi amalan seseorang masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Lanjut kembali kepada hadis tadi, kisah tadi, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Lalu orang yang membayarkan utang, setelah itu beres nggak? Kata Nabi belum, kisahnya nggak beres. Orang yang membayarkan utang, dia kemudian secara zahiriyah, ya, akal manusia, dia khawatir kalau kayu itu tidak sampai kepada saudaranya. Jangan-jangan kayu itu tenggelam, tilelep, dibawa arus kemana saja, ya. Maka dia nggak berhenti di tempat itu, nggak meninggalkan tempat itu, ya. Dia khawatir kayunya tidak sampai, ya, atau kayunya kebawa palit kemana saja. Maka dia masih berada di tempat itu sampai menunggu sampan, dan dia akan membayar utang lagi, dan menyiapkan 1000 dinar lagi. Karena kekhawatiran. Ini kata Nabi SAW, kekhawatiran, ya, tadi kayunya tidak sampai. Sampai kemudian dapatlah dia sampan di sore hari. Ketika dia mendapati sampan, lalu kemudian dia menaiki sampan itu seraya membawa uang 1000 dinar lagi. Ya. Dan ketika dia menyeberangi sungai itu, dan subhanallah, sampailah jadi pinggiran sungai, ternyata saudaranya yang meminjamkan uang masih berada di tempat itu. Dan kemudian orang ini mengatakan, wahai saudaraku, mohon maaf, ini sampan pertama yang aku naiki. Dari tadi pagi aku menunggu perahu, menunggu sampan, baru kali ini ada sampan, sehingga aku datang kepadamu dalam kondisi telat. Wahai saudaraku, sementara aku sudah berjanji di hadapan Allah, dan Allah yang menjadi saksinya, bahkan Allah yang menjadi penjaminnya. Wahai saudaraku, tolong maafkan aku, nih uang 1000 dinar. Hikmahnya apa kira-kira? Ketika mensyarah hadis ini, dibolehkannya sebelum ke sini, ya. Lalu kemudian si saudaranya ini mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya uang 1000 dinar itu, pinjamanmu itu sudah engkau balikkan lewat apa tadi? Kayu itu. Ya. Ini kalau kita bicaranya manusia secara umum, ya, yang meminjamkan uang senang, hari tadi duit saha, dia dapat untung berapa tuh? Ya.
Atau yang kedua, yang meminjamkan uang kan, dia bisa aja mengklaim memang betul dia uang yang saya simpan di dalam kayu itu, tetapi subhanallah, orang ini mengatakan, wahai saudaraku, kan engkau tahu aku ini baru datang naik sampan yang pertama, lalu kemudian aku membawa 1000 dinar dan aku akan memberikan kepadamu. Ya. Lalu kata saudaranya, udah nggak usah, uang 1000 dinar itu engkau bawa balik lagi karena hutangmu sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi bingung. Ini yang paling tawakal yang mana sana? Ini komentar Abu Hurairah, yang paling tawakal yang mana? Yang memberikan pinjaman ya atau yang minjam duit? Nah, ini hikmahnya lagi, ikhwatul iman rahimakumullah, dari hadis ini para ulama menyebutkan dibolehkannya melebihi nilai pinjaman. Tapi dengan catatan kita boleh melebihkan nilai pinjaman itu dengan catatan tidak disepakati di awal. Kalau sesuai kesepakatan itu namanya riba. Tapi kalau tidak sesuai dengan kesepakatan, kata para ulama dibolehkan. Walaupun ada juga pendapat ulama yang tetap melarang melebihkan dalam pinjaman. Tetapi Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki termasuk mereka berpendapat membolehkan dengan catatan satu, ya, tidak disepakati di awal transaksi pinjaman. Ya. Yang kedua, juga bukan karena bentuk hadiah. Misalnya begini hadiah tuh, kita tuh pinjam, ya, sudah disepakati bulan depan akan dibayar. Lalu ketika sudah temponya kita belum mampu bayar, ya, kemudian kita mampu bayar 2 minggu setelah jatuh tempo, lalu kemudian kita berikan pinjaman itu, lalu dilebihkan. Ini lebihnya karena aku sudah bayar utangnya telat. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya. Paham ya? Ya. Ini sebagian daripada hikmah dari hadis ini. Jadi kalau bapak-bapak pinjam uang, ya, mau diberikan lebih bahkan 100% juga boleh, ya. Ini bagian bentuk, ya, kebaikan dari seorang muslim, ya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab bab tawakal. Dalam bab tawakal, apa maknanya kata para ulama? Bagaimana maksimalnya ikhtiar seseorang, coba bayangkan, ya, ikhtiar. Tidak kemudian setelah dia membolongi kayu lalu kemudian udah begitu, enggak. Dia sampai menunggu sampai sore hari masih menunggu sampan, ya. Maka seolah-olah ingin mengatakan bahwa manakala tawakal ada pada diri seseorang itu adalah ketika kita maksimal dalam ikhtiar, lalu kemudian setelah ikhtiar dia menggantungkan hatinya, pasrah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah tawakal, Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke tadi, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Untuk urusan akhirat itu harus begitu tuh, ya. Usahanya maksimal supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Di dunia juga secara umum begitu. Tetapi terkadang ada orang yang ikhtiarnya sebabnya sedikit, tetapi akibatnya Allah berikan. Kalau tadi yang tawakal itu sebabnya seimbang dengan akibatnya. Tapi ada sebabnya sedikit, ya, akibatnya juga Allah berikan. Kalau di dunia, contoh misalnya dalam Al-Quran, Maryam itu kondisi sedang hamil, hamalathu fantabadzat. Ketika Maryam sedang hamil, dia butuh nutrisi, butuh makanan, ya. Apalagi dulu belum ada dokter kandungan, ya, bidan juga nggak ada. Maryam itu melahirkan dengan sendirinya dengan tenaga yang ada pada dirinya. Ketika Maryam hamil besar, lalu kemudian Maryam diusir. Ketika Maryam diusir, dia kemudian bersandar di pohon kurma.
Lalu Allah perintahkan kepada Maryam. Apa perintahnya? Wa khuziya ilaiki bizid'in nakhlah. Wahai Maryam, apa ya? Kalau dioyakeun bahasa Indonesia apa, Pak? Nah, digoyang. Wahai Maryam, engkau goyang tuh pohon kurma. Bapak Ibu tahu pohon kurma? Hah? Kayak gimana? Sehingga pohon kalapa, Pak? Ya, Pak. Sehingga pohon kalapa, pohon kurma teh. Bapak Ibu boro-boro Maryam sok cobaan ku Bapak, ya. Ku bapak-bapak yang tenaganya gede, ya goyangkeun pohon kurma. Sehingga ada moal mampu atuh. Apalagi ini Allah perintahkan untuk menggoyang pohon kurma kepada siapa? Kepada seorang wanita yang secara tabiat wanita itu tenaganya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Yang kedua, Maryam ini seorang wanita, kedua lagi hamil gede, Pak. Tapi Allah perintahkan untuk menggoyang. Bizid'in nakhlah. Tetapi kemudian Maryam melaksanakan perintah Allah digoyang. Pastilah kata para ulama, ikhtiarnya Pak sedikit, Pak, ini. Menggoyang pohon kurma oleh seorang ibu yang sedang hamil, coba Bapak bayangkan. Tetapi Allah berikan nggak akibatnya? Wasaqata, ya, rutoban zawiyah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan tuh kurma itu, Pak. Subhanallah. Digoyang oleh seorang wanita sedang hamil, ya kebayanglah bagaimana tenaganya, bagaimana pohon kurma bisa bergoyang, tapi Allah turunkan juga. Maka pelajaran yang kedua, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada kita sebabnya maksimal agar Allah turunkan akibat, gitu. Yang kedua, di dunia itu kadang sebabnya sedikit, tapi juga Allah turunkan akibatnya. Dan yang ketiga, kadang nggak ada sebab, tapi Allah masih turunkan juga. Itu di dunia. Kalau di akhirat nggak bisa. Ya, harus ada sebab, nggak ujug-ujug. Harus ada sebab, walaupun sebab itu penting. Ya. Kalau di dunia ada orang yang sebabnya maksimal, ada sebabnya biasa, ada tanpa sebab sama sekali, tapi Allah turunkan juga. Karena dalam Al-Quran disebutkan, wa ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki jadi. Contohnya masih Maryam, Mbak. Maryam itu yang bertanggung jawab menyediakan makanan itu pamannya Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Pokoknya yang bertanggung jawab mencarikan makanan itu pamannya Nabi Zakaria alaihi salam. Tetapi satu saat Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria datang ke tempat ibadahnya Maryam, kaget. Kenapa kaget, Pak? Wajada indaha rizqa. Karena di tempat ibadahnya Maryam banyak sekali makanan. Kaget. Hei Maryam, yang biasa memberikan makanan, menyediakan makanan aku, tapi sekarang aku lihat ternyata engkau mendapati banyak makanan, dan makanannya itu bukan makanan berasal dari tempat ini. Kemudian ini makanan sekarang musim panas, tapi ini makanan musim dingin. Wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza. Hai Maryam, engkau dapatkan dari mana ini semua? Apa jawaban Maryam? Qalat min indillah. Ini tafsirannya kata para ulama, Allah turunkan makanan kepada Maryam langsung dari langit. Jadi apa tuh, kudu capek-capek ke pasar, nggak usah capek-capek datang ke kebun, tapi Allah hadirkan. Itu bab dunia kadang begitu, ya. Nah hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Tetapi yang paling istimewa yang mana? Yang pertama, yang paling utama itu yang pertama, yang maksimal dalam ikhtiar. Setelah maksimal ikhtiar, dia memasrahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tawakal, ya. Innal ladzina amanu
walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Apalagi untuk urusan akhirat. Urusan akhirat mah sebabnya nggak boleh sedikit, harus banyak. Harus banyak, Pak. Ya, makanya subuh kita mesti bangun, gitu kan. Ya, apalagi sekarang lihat berita katanya Bandung itu suhunya wah sangat dingin, hampir 17 derajat. Kalau 17 derajat itu, ya kemarin saya waktu di Madinah hampir segitulah, 17 derajatan. Ya. Lalu kita disuruh bangun, Mbak. Enak-enaknya kita istirahat. Kenapa? Karena memang untuk meraih kebaikan di akhirat, untuk mendapatkan surga, sebabnya mesti maksimal. Maka Allah akan turunkan akibat yang utama buat kita semua. Ya, itu hikmah tadabbur yang pertama, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, tadabbur terakhir di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata hijrah ketimbang jihad. Lihat kalimatnya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Allah mendahulukan kata hijrah dibanding jihad. Kata para ulama nih, apa artinya? Sesungguhnya hijrah itu lebih utama ketimbang jihad. Hijrah itu lebih utama ketimbang jihad di jalan Allah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya kedudukan hijrah itu lebih utama ketimbang jihad di jalan Allah. Karena kalau Allah mendahulukan sesuatu, itu menunjukkan keutamaannya. Allah memerintahkan kepada kita saum, salat, zakat, sedekah. Tapi lihat teks ayat di dalam Al-Quran, pasti yang didahulukan salatnya. Betul nggak? Wa aqimus shalah wa atiuz, dua-duanya wajib. Zakat hukumnya wajib, salat juga wajib, tetapi salat didahulukan ketimbang zakat. Kata para ulama, maka kalimat yang didahulukan itu menunjukkan tentang keutamaannya. Begitu juga hijrah. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada muhajirin, ada ansor. Kata para ulama, lebih utama mana? Muhajirin yang dari Mekah atau ansor yang di Madinah? Maka kata para ulama, yang lebih utama itu adalah muhajirin. Makanya muhajirin Allah dahulukan penyebutannya ketimbang ansor. Minal muhajirina wal ansor radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannah. Sesungguhnya muhajirin, ansor itu Allah ridhoi, mereka juga ridho kepada Allah, dan Allah sediakan surga baginya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ustaz, lalu bagaimana ini hijrah kita? Kan begitu ya. Hijrah itu perintah ibadah loh, Pak, Bu. Ya. Bahkan Allah khususkan kalimatnya, ya, tidak disebutkan ibadah, tetapi Allah khususkan hijrah. Bahkan hijrah dibedakan dengan jihad. Kalimatnya wahajaru wajahadu. Apa makna hijrah kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kalau kita melihat definisi hijrah ini karena momentumnya Muharram nih ya. Ya. Mudah-mudahan kita melewati tahun baru Islam ini 1445 dengan spirit hijrah, gitu. Mudah-mudahan. Kalau kita lihat definisi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makna hijrah itu dua, Pak. Makna yang pertama, hijrah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah tempat dari tempat yang tidak aman kepada tempat yang lebih aman. Dari Mekah ke Madinah. Itu definisi hijrah yang sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi,
Siapa yang berhijrahnya ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa yang hijrahnya meninggalkan kota Mekah ke Madinah karena wanita yang dinikahinya, karena saat itu Pak, ada sahabat Nabi yang hijrahnya bukan karena Allah Rasulnya, tetapi hijrahnya pindah ke Madinah ingin menikahi seorang wanita yang dicintainya, maka disebut al-hijratu min ummul qais. Orang yang berhijrah karena Ummu Qais, gitu. Nah, karena dulu Nabi mesti meninggalkan kota Mekah yang kondisinya sudah tidak kondusif. Disebutkan dalam salah satu riwayat bagaimana tidak kondusifnya Mekah saat itu. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat ahlul Quran, Mbak. Ya. Bahkan disebutkan Abdullah ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat Nabi yang paling sering dimintakan oleh Nabi untuk membacakan Al-Quran. Saking akrabnya dengan Al-Quran, saking bersahabatnya dengan Al-Quran, dimanapun Abdullah ibnu Mas'ud pasti melafazkan ayat-ayat Allah. Ya. Di rumahnya, di luar rumahnya, di mana saja yang keluar dari lisannya ada ayat-ayat Allah. Saking akrab dan bersahabat dengan Al-Quran. Disebutkan dalam salah satu riwayat, Abdullah ibnu Mas'ud karena kecintaannya kepada Al-Quran, ya, beliau seringkali mendatangi Baitullah ketika di Mekah, Ka'bah. Maka di depan Ka'bah, Abdullah ibnu Mas'ud membacakan ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Ketika diketahui sama orang-orang musyrikin Quraisy, didengar sama orang-orang musyrikin Quraisy, Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, maka orang-orang musyrikin Quraisy datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud, lalu kemudian memukul Abdullah ibnu Mas'ud sampai Abdullah ibnu Mas'ud pingsan, Mbak. Mau ibadah sampai begitu, Mbak. Sampai pingsan tuh. Keesokan harinya nggak kapok Abdullah bin Mas'ud saking bersahabat dengan Al-Quran, dipukuli sampai pingsan lagi. Maka tidak ada pilihan Bapak Ibu yang Allah muliakan saat itu kecuali Nabi hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang kita ibadah kondisinya begitu nggak? Kita sholat ke masjid, ada ancaman nggak? Aman, Pak ya? Alhamdulillah. Berarti makna hijrah yang pertama sudah nggak ada pada kita. Ya, insya Allah kita aman. Nah, hijrah yang kedua ini, definisi hijrah yang kedua ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud. Riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dikatakan seorang muslim itu manakala muslim, saudara muslim yang lainnya itu dia terjaga selamat dari lisan kita ataupun dari sikap kita. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati nih. Ya, pastikan saudara muslim kita itu harus merasakan aman, selamat dari lisan kita ataupun sikap kita yang dikatakan seorang muslim. Lalu lanjutan kalimatnya al-muhajir. Apa al-muhajir? Orang yang berhijrah. Al-muhajir. Kata Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut muhajir adalah mereka yang meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semangat hijrah kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bukan yang pertama, tetapi semangat hijrah kita yang kedua. Bagaimana semangat yang ada pada diri kita meninggalkan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini semangat yang harus hadir pada diri kita. Ya. Meninggalkan larangan Allah mesti seluruhnya. Kalau melaksanakan perintah Allah mastata'tum dalam hadis. Kalau melaksanakan perintah Allah itu semampunya, Pak. Ya, semampunya, nggak boleh dipaksakan. Ya. Sedekah semampunya. Ya. Karena ada orang memaksakan sedekah, udah semuanya dihabisin, nggak boleh. Kalau masalah ibadah itu semampunya. Tapi kalau meninggalkan larangan seluruhnya.
gitu. Maka siapa orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutnya al-muhajir. Maka enggak salah Bapak Ibu kalau kita mendengar ada istilah orang yang meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Seringkali kita mendengar ada istilah saya mau berhijrah. Betul ya? Banyak artis hijrah. Tapi saya seringkali menyampaikan kepada orang-orang yang begitu, Bapak Ibu sekalian, karena saya pernah membimbing juga orang-orang yang seperti itu. Kata saya di awal, sesungguhnya hijrah ini pahalanya sangat utama. Bahkan Allah mendahulukan lebih utama ketimbang jihad. Nah, makanya orang yang berhijrah itu karena utama amalan ibadah yang utama, maka dalam hijrah itu sesungguhnya berat ujiannya, Pak. Butuh keistiqomahan. Berat hijrah itu, Pak. Ya. Jadi jangan dianggap enteng hijrah, berat itu hijrah. Makanya ibu bapak jangan heran kalau ada public figure, ya, dia berhijrah lalu kemudian pakai apa? Pakai hijab, pakai kerudung. Berapa bulan bisa dibuka lagi tuh kerudungnya. Bisa lagi buka auratnya lagi. Saya juga mendapati yang begitu. Ada orang datang ke saya, Pak, berhijrah. Wah, semua badannya punten Bapak Ibu sekalian, bukan mengurangi melihat kemuliaan dari itu. Seluruh badannya itu bertato semua, Pak. Datang kepada saya, oke. Tapi saya ingatkan, berubah, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan larangan Allah itu bukan perkara gampang. Ujiannya juga banyak. Insya Allah Ustaz, alhamdulillah Pak, Bu, 1 bulan sholat berjamaah di masjid. Ditambah lagi dengan belajar Quran abatasa. Ya, tapi saya ingatkan butuh istiqomah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati, kokohkan hati ini berada dalam ketaatan, berada di atas agamamu. Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Ditungguin sebulan, setelah sebulan ditungguin kamana ya budak teh. Ternyata Allahu Akbar, yang tadinya badannya saja ditato, sekarang mukanya penuh kutatoan, Mbak. Kadang nggak enteng hijrah itu. Maka kenapa saya tadi katakan, kata para ulama, bukan kata saya, hijrah ini utama, lebih utama ketimbang jihad di jalan Allah. Artinya apa? Meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang berhijrah. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-100. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuhajiru fi sabilillah." Siapa orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, ini kita jadikan momentum untuk kita berhijrah, ya, untuk meninggalkan sepenuhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuhajiru fi sabilillah, kata Allah, siapa orang yang berhijrahnya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena dunia, bukan karena harta, tetapi betul karena Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ata. Maka kata Allah, dia akan mendapati tempat yang luas dan Allah akan luaskan rezekinya, Pak. Ini kata Allah nih. Dia akan mendapati tempat yang luas, diluaskan rezekinya dan dilapangkan hatinya, insya Allah. Ya. Lalu kemudian kata Allah, wa man yakhruju min baitihi al-muhajir ilallah wa rasulih, dan siapa yang keluar rumahnya lalu kemudian dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mauta faqad waqa'a ajru Allah. Lalu kemudian di tengah perjalanan dia meninggal, di tengah perjalanan hijrahnya dia wafat, maka Allah akan tetapkan sudah mendapatkan pahala hijrah. Jadi kalau kita punya semangat meninggalkan larangan Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang, lalu kemudian di tengah perjalanan Allah wafatkan, maka insya Allah kita sudah mendapat pahala hijrah. Wa kana Allaha ghafurur rahim, dan insya Allah orang-orang yang senantiasa berhijrahnya karena Allah, dia akan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah dan akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan ini tadabbur satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah bisa mengingatkan kita semua, menjadi tazkirah buat kita semua, dan mudah-mudahan kita melewati tahun
tahun baru Islam ini dengan semangat hijrah, semangat meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan butuh usaha yang maksimal Bapak-bapak sekalian, butuh ikhtiar yang maksimal seraya kita tidak meninggalkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah sebut orang-orang yang bertawakal, wa tawakkal alaih, ya, wa'buduhu, beribadah kepada Allah, wa tawakkal alaihi, setelah beribadah lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, itu saja yang kira-kira bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.